Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Kita akan teruskan kembali novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Novel ini akan tayang setiap hari, insya Allah siang pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Karenanya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload cerita berikutnya. Pada episode kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Afgan. Aku tak bisa melukiskan perasaan saat Rida menyatakan siap menikah pekan depan. Rasanya di dada ini makin banyak desiran-desiran yang sanggup menggetarkannya. Kurasa wanita ini pun sama, sedang jatuh cinta. Indikasi dari pipinya selalu bersemu merah jika kami bertemu pandang, atau muncul senyum tertahan saat canda dan godaanku meluncur untuk dirinya. Bodoh sekali Adnan melepas wanita sebaik dan setulus ini. Ia malah terjebak oleh perempuan berhati iblis. Sekarang lelaki itu telah merasakan balasan atas gulungan nafsu yang terlalu diperturutkan. Aku sempat takut Rida akan luluh dan mau kembali pada Adnan. Bagaimanapun, berkumpulnya orang tua dan anak dapat menjadi pertimbangan rujuknya mantan suami istri. Nyatanya itu tak terjadi. Rida bersedia memberikan hak anak pada ayahnya tanpa harus merajut kembali ikatan yang telah terputus dahulu. Karena semua aman terkendali, aku dapat tenang pulang ke Jakarta. Aku memang harus terbang sebab Alan terus-menerus menteror lewat telepon. Rupanya dia tak rela kakaknya terlalu lama santai. Tak rela sebenarnya meninggalkan calon istri dan anak-anaknya. Menatap wajah-wajah indah untuk terakhir kalinya sanggup membuat hatiku berdenyut nyeri. Namun tak ada pilihan lain. Tumpukan pekerjaan telah menanti di belahan bumi Jakarta. Aku akan kembali untuk memboyong kalian ke Jakarta. Tunggu aku. Ingat, jangan dekat-dekat mantan. Apalagi ngobrol lama-lama, nanti aku tak tenang. Kataku pada wanita yang kini mendelikan mata. Mau dibuat seram bagaimanapun, raut wajah Rida tetap enak dipandang. Kadang tangannya refleks ingin menyentuhku, mau mencubit mungkin, gemas sebab kucandai tiba-tiba. "Wasek, nikah juga akakku nih," seru Adela saat kuceritakan rencana pernikahan beberapa hari lagi. Mata adik perempuanku ini langsung berbinar-binar, persis seperti anak kecil mendapatkan mainan. Wanita muda ini memang ekspresif, dalam keadaan bagaimanapun hatinya akan tercermin di permukaan wajah. Kan, kataku apa? Mbak Rida itu cinta sama Aka. Cuma ya malu-malu meong. Pokoknya keren lah, Aka bisa meluluhkan hatinya. Ayo cepat umumkan sama keluarga besar. Jangan dulu, nanti saja kalau pesta di Jakarta. Paling Om Rendra dan Tante Aini saja yang diajak ke Padang sebagai wakil papa dan mama. Juga agar ada saksi dari keluarga besar. Om Rendra adalah satu-satunya saudara kandung papa kami. Sedangkan Tante Aini adalah kakak mama. Mereka dan pasangannya saja yang akan kuberitahu tentang akad ini, sekaligus meminta kesediaannya hadir di sana. "Kak Alan, sini," panggil Adela saat melihat kedatangan Alan. Adela terlihat tak sabar ingin menyampaikan gosip terkini, dan saat Alan sudah duduk bersama kami, langsung saja ia mengumumkan kabar bahagia ini. "Selamat ya Kak," ucap Alan. Dia memelukku sesaat dan menepuk punggung ini. Aku pun melakukan hal yang sama kepadanya. "Nah kan, gak harus maksa janda kembangnya Del. Tuh buktinya udah sukses ditaklukkan. Artinya kakakmu itu punya strategi mutakhir untuk menaklukkan bidadarinya. Kesempatan berkumpul ini kugunakan untuk menerangkan rencana pernikahannya. Tentu saja Adela langsung mengambil alih kendali. Katanya dia dan istri Kak Alan yang akan mengurusi resepsinya.
Aku jelas setuju sebab memang tak mungkin mengurus hal tersebut. Pokoknya akak tahu jadi aja. Aku akan segera ngobrol sama kakak ipar, ungkap Adela. Aku dan Alan sama, lega sebab tak perlu terlibat dalam urusan ini. Aku percaya Adela dan istri Alan sangat pandai mengurusi tetek bengek pesta. Mereka kan suka pada hal-hal bersifat seremonial seperti itu. Hari ini kami terbang ke Padang dengan jet milik keluarga yang berkapasitas 19 orang. Meski penerbangan hanya 2 jam, tapi jadwalnya diberi jarak cukup jauh dari acara akad nikah. Kami hanya ingin berjaga-jaga atas sesuatu yang bisa terjadi di luar dugaan. Di sana pun telah disediakan mobil mewah yang sengaja disewa untuk kepentingan acara pernikahan. Kami berjumlah 11 orang hingga mobil yang disewa sebanyak 4 buah. Sebelum ke tempat akad, kami singgah dulu di hotel terdekat. Lumayan juga waktunya, masih 4 jam sebelum acara. Di sini bisa istirahat dan makan tentunya. Kasihan juga pada Tante Aini dan suaminya yang memang sudah cukup tua. Bagi seusia mereka, tentu perjalanan jauh itu cukup berat. Anak-anak Alan dan Adela pun butuh istirahat. Walau mereka tetap ceria, tetap saja harus diberi kesempatan tiduran. Akad akan dilaksanakan selepas asar di Masjid Jami Darussalam. Sebelum meluncur ke tempat acara, aku menginformasikan pada Bang Ragil, kakak kedua Rida, bahwa kami telah on the way. Sepanjang jalan menuju tempat akad, aku hanya berpura-pura tenang. Yang terjadi sesungguhnya adalah dada ini dipenuhi gemuruh. Perasaan cemas sekaligus tak sabar beraduk-aduk di dalamnya. Untuk menahan diri, aku melantunkan zikir dan doa. Seiring waktu, perlahan aku bisa mengendalikan perasaan. Tapi saat mobil memasuki pekarangan masjid, jantungku kembali berdegup-degup kencang. Keringat pun mulai keluar dari sela-sela jari. Om Rendra dan Tante Aini mengapitku saat berjalan menuju ruangan masjid. Di sini sudah hadir keluarga Rida dan tamu undangan terbatas. Meski begitu, halaman masjid jadi tak bisa menampung mobil yang datang. Akhirnya dipakailah parkiran bangunan di kanan dan kirinya. Para lelaki masuk ke saf depan, sementara wanita di saf belakang. Kami disambut hangat oleh keluarga Rida, kemudian dipersilakan duduk di barisan depan. Sekarang aku duduk melingkar bersama penghulu, 2 saksi, dan wali Rida. Inilah saat yang dinanti, yaitu diikrarkannya janji suci di hadapan ilahi, bahwa aku mengambil Rida sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Dengan satu tarikan napas, kulantunkan kabul atas ijab wali Rida. Ketika saksi mengucap sah, resmilah sudah aku dan Rida sebagai suami istri. Kini tak ada lagi hijab di antara kami untuk berbagi cinta dan bahagia. Mulai detik ini Rida adalah tanggung jawabku dunia dan akhirat. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Begitu juga dengan dukanya, maka itu pun adalah dukaku. Selepas akad, aku dan pengantin wanita duduk bersama. Kami akan melakukan prosesi penandatanganan surat nikah juga penyerahan mahar. Hampir-hampir aku tak lepas memandangnya saat duduk berhadapan. Sungguh, ia serupa bidadari yang diturunkan ke bumi. Mata bulatnya dihiasi celak tipis hingga menambah keelokan. Pun dengan pipi yang kini bersemuk merah, Rida hanya sanggup beradu pandang sekejap. Lepas itu ia menunduk. Semu merah di pipinya makin memerah kala ku sentuh jari lentik itu. Telapak tangannya terasa basah dan dingin. Rupanya ia mengalami kondisi yang tak jauh beda denganku. Gugup. Sepertinya lebih parah sebab ia perempuan. Rasa malunya pasti lebih besar. Aku menyelipkan cincin pernikahan di jari manisnya. Inilah simbol ikatan cinta suci Rida dan Afgan. Siapapun akan paham bahwa wanita yang di jarinya melingkar tanda ikatan pastilah telah dimiliki seseorang.
Mulai saat ini, Adnan tak memiliki celah mengambilnya dariku. Sekarang dan selamanya, Rida adalah milik Afgan. Lelaki itu menolak datang, bukan karena tak sanggup menyaksikan pernikahan mantan, tapi belum mampu berhadapan dengan keluarga besar Rida. Ia takut dicecar dan diperlakukan tak baik oleh mereka. Terima kasih telah bersedia menjadi istriku. I love you. Bisikku setelah kecupan di keningnya usai. Itu kuucapkan perlahan hampir berbisik. Keluarga dan tamu undangan memberikan salam dan doa satu persatu. Kami pun berharap doa-doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Semoga cinta kami akan langgeng selamanya. Alan memelukku. Ia pun tak sanggup menahan air mata. Bagaimanapun, pria ini pasti sangat berharap kakaknya yang pernah mengalami keterpurukan mendapatkan kebahagiaan. Adela apalagi, wanita ini menangis cukup kencang. Ia berulang kali bilang bahwa sangat bahagia. Semoga ini pernikahan terakhir. Semoga sakinah mawaddah warohmah, kata Adela tulus dari hati. Aku pun balik mendoakan kebahagiaan untuknya. Semoga langgeng bersama suami yang juga merupakan sahabat Alan. Keluarga Rida tak kalah harunya. Tangisan mereka lebih kencang daripada keluargaku. Itu wajar sebab benar-benar tak menyangka setelah mendapatkan tragedi perceraian diberikan penggantinya langsung. Mama mertuaku tak henti mencucurkan air mata kala memberikan restu padaku dan Rida. Ia berulang kali mengatakan supaya aku menjaga putrinya dan jangan menyia-nyiakan seperti Adnan. Wanita itu juga menitipkan 2 cucu tercintanya. Untuk meyakinkannya, aku mengatakan akan mencintai Rida dan anak-anak. Mereka adalah separuh nyawa yang akan kujaga dengan jiwa. Selepas ucapan selamat, kami dipersilakan makan berdua. Azka dan Azkia sementara diasuh om dan tantenya. Aku bilang akan menyuapimu kan? Nah sekarang sudah halal, jangan menolak ya sayang. Wajah istriku kembali merona. Ia tak merespon, malah menengok ke kanan dan kiri, mungkin takut dilihat orang. Aku mengambil makanan dengan sendok, lantas menyodorkan ke bibirnya. Saat Rida terdiam, tanpa melihat padaku, perlahan membuka bibir merahnya, dan satu suapan pun telah ia kunyah. Aku sengaja menunggunya melakukan hal yang sama. Pastilah ia paham apa yang kuinginkan. Maka dari itu dengan tangan bergetar ia menyuapiku. Sebelum tangannya turun, aku meraihnya. Aku tersenyum melihat reaksi Rida. Lucu juga harus sekaget itu dipegang oleh suami sendiri. Jawab pertanyaanku ya. Apa bahasa Inggrisnya aku cinta padamu? Mata bulat Rida makin bulat saat pertanyaan itu terlontar. Kontan pipinya makin memerah. Kalau tak mau menjawab, biar aku yang menjawab. Kukunci netranya dengan tatapan dalamku. Setelah matanya tak bisa berpaling lagi, aku berkata, I love you.